Halo guys, balik lagi di opini amatir, opini Iya, opininya Mamat dan Atir. Atir luar biasa. eh Ter, gimana nih Ter? Nggak kerasa ya? Gak kerasa, gak kerasa, gak kerasa. Mm-mm. Eh Udah tiba-tiba udah semifinal aja. Tapi sebelum melaju ke Benar. sana, kita bahas dulu nih Tir. Seperempat final nih Hmm. ceritanya gimana Tir? Prediksi kita sebagian besar em- empat tiga dari empat, tiga-tiganya tuh kalah, salah semua Tir. Prediksi kita. Salah Kita ya? salah Tir. Gimana dong nih? Kita coba bahas deh dari pertandingannya apa sih namanya yang pertama tuh kemarin? Belanda Argen. Bukan, yang pertama Belanda Argen. bukan, Iya dong. Hah? bukan, Oh, bukan. Brazil Kroasia. Ya, Kroasia Brazil dulu Iya. deh. Kita ngomongin Brazil Kroasia dulu deh. Ayo deh. Ah, Gue pengen denger dari point of view lu dulu deh. Karena sejujurnya kalau dari gua pribadi tuh, ih hmm. kaget banget bener gua hasilnya. Kaget, sumpah gua. Lu dulu deh, gimana Tir? Karena iya, gue yakin pasti orang-orang lain juga kaget nggak lo doang mas. Karena apa? Karena squad yang dibawa sama Brazil itu kalau bisa dibilang bagus, bahkan bagus banget. Ya kita tahu lah dari depan aja ada dua pemain dari Real Madrid, Vinicius sama Rodrigo, yang dimana tuh penyerangnya didominasi sama pemain-pemain yang di timnya itu lagi perform kayak Gabriel Jesus, ya kan? Ya, Terus si siapa? Richard Lisson, ya itu dia tuh. Neymar, Neymar, aduh. kayak gitu-gitu. Ini berarti kan menandakan kalau bola itu adalah bundar, Udah, ya dong. iya. Iya, di mana Kroasia ya walaupun dia itu finalis 4 tahun yang lalu, Ya, apalagi dengan skuad yang bisa dibilang mirip-mirip ya. Terus ada penambahan juga dari pemain-pemain muda Kroasia ini berarti semakin kokoh gitu dan strategi dari pelatih juga pas untuk melawan Brazil yang dimana ditahan imbang 1-1 terus dilanjutkan dengan penalti. Maksud gue di sini pasti banyak orang kecewa sama Brazil ya dimana kalau bisa dibilang pemain-pemainnya itu pemain-pemain yang muda gitu. Dan sebenarnya bagus juga sih untuk Brazil di mana pemain-pemain muda ini bisa ada pengalaman main di Piala Dunia gitu kan. Mungkin di 2000 berapa sih? 2026 bisa juara di situ bisa karena juara. pemain-pemainnya udah mateng. Ya, betul betul. Jadi Tir ya. Tapi Tapi apa nih? 4 tahun lagi 48 negara Oh iya, bisnis, bisnis, ya enggak? lebih Bisnis, berat lebih berat. bisnis. Ah, kalau dari lu gimana Mas? Kagetnya kayak gimana tuh Aduh, kira-kira? gua sejujurnya ya, alur permainannya udah kita bahas lah kemarin. Brazil akan lebih menekan dan Hmm, lebih menyerang kan. Emang gaya permainannya emang menyerang banget gitu. Dan kita udah prediksi emang parah. salah satu cara yang dilakukan oleh Kroasia ya mereka ya bertahan gitu. Sebenarnya ya. Benar. Sebenarnya tuh Kroasia tuh amat sangat bertahan, tapi kemenangan Kroasia ini bisa gua bilang ya amat sangat besar faktor keberuntungan Tir menurut gua. Amat sangat besar. Kalau lu perhatiin ya, Kenapa beberapa tuh? kali pertahanannya Kroasia tuh ditembus, ditembus meskipun udah ditumpuk pemain belakang di belakang. Kalau lu lihat ya. Dan lu lihat sendiri ya, apa namanya permainannya Brazil tuh kreatif banget, operannya lah, passing-passingnya lah, Mm-mm. crossing-crossingannya lah, wah itu menurut gua kreatif banget dan itu lolos berapa kali dan menurut gua itu apa namanya finishingnya itu kurang Nggak beruntung ya. kurang beruntung gitu. Ada yang kena badan kiper lah, ada yang terlalu ke atas lah. Aduh, menurut gua ini Kroasia itu ada faktor keberuntungan sih menurut gua gitu. Dan sejujurnya gua ngelihat golnya Neymar aja, itu tuh gua kaget loh. Itu lu lihat gak seberapa banyak pemain belakang Kroasia tuh dilewati apa namanya passing-passingnya itu hingga Neymar dapat bola terus ngegolin. Iya, itu bener-bener wah Iya. gila. Gila, gila banget gitu. Dan gue lebih kaget lagi Kroasia ngebales golnya lagi. Aduh, gue pusing itu bener. Itu menurut gue Iya, iya. amat sangat faktor luck ya. Tapi ya gue sih
harusnya ya Brazil itu nggak berkecil hati. Kenapa? Karena dia menyuguhkan kita permainan yang amat sangat bagus sih menurut gue ya. Menurut gue keberuntungan itu Hmm. faktor yang amat yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita tebak Tir gitu. Eh, Ya, ya permainannya menurut gue bagus banget sih, kreatif banget kalau lo perhatiin sih si serang-serangannya, passing-passingnya kayak gitu sih menurut gue Tir. ya benar. Tapi nggak bisa dipungkiri juga pertahanan dari Kroasia itu lebih solid karena dua center back yang gokil menurut gua. Karena dari pertama itu Dejan Lovren yang gimana tuh back yang sangat berpengalaman walaupun udah tua, sama satu bintang baru ini Josko Gvardiol yang gimana tuh pemain yang menurut gua rising star banget ya, dan udah dibidik sama klub-klub besar nih kayak Chelsea segala macam, dan itu pas gue lihat langsung di Kroasia itu gokil juga mainnya sih. Makanya kan Iya, eh, backnya itu menurut gue rapih, dan kipernya itu kayak tangannya 8 itu Mas Livakovic. ya, Jago ya. bener itu. Itu kayaknya bisa jadi pesaing si Bono lah. Aduh, Bono lagi. Ntar Cuma lah kita. kalau kalau Bono kan ibaratnya ya kita udah gue udah tahu lah mainnya di mana segala macam. Tapi Livakovic ini siapa anjir? Ya, 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 Berarti ya. kan dia terpilih jadi kiper nomor satu Kroasia dan terbukti bagus. Ya, Tir. Ya, ya, tapi lu mengakui kan serangannya Brazil tuh amat sangat luar biasa, Tir. Beberapa kali lolos, cuma Nah, emang faktor luck, Tir. faktor lah. Tapi kalau lihat dari skuadnya Brazil, di situ ada ketimpangan, Mas. Nah, apa nih Sama ketimpangan seperti nih, Tir? Belgia. Kayak gimana, Tir? Coba. Ketimpangan. Kalau lu, kalau kalau lu lihat Brazil itu bawa attackers banyak banget, Ya, dan di di diisi dengan pemain-pemain muda gitu. Tapi kalau lihat pemain belakang, boleh gue sebut cuma Eder Militao yang menurut gue oke. Sisanya enggak sih kalau menurut gue. Kayak dari back Dani Alves udah tua, oh iya benar. Danilo Udah tua. dari Juve, bukan dari Juve terus jelek ya, cuman dia nggak perform lah di Juve. Back Mo- kirinya Alexandro, apalagi ada Thiago Silva udah tua itu. Ya udah Di sini tua. gue melihat ada ketimpangan di mana striker pemain tengah udah mumpuni, tapi dari back siapa pemain bintang yang nggak ada. Ya benar. Terjadi juga di Belgia. Ya, ya. Benar, benar, benar. Ya kan kemarin gol gol Perisic kan kalau bisa dibilang ya ada sedikit blunder lah. Iya, benar, benar, benar. Ini kayak seolah-olah Brazil Mm-mm. keasikan menyerang, tapi ketika di counter attack, Itu ya, misalnya kalau di Barca tuh ada sosok Puyol dan Pique gitu yang bisa siap nah. kalau diserang gitu ya. Heeh, ini nggak ada. Thiago Silva udah tua, lari mungkin udah ngos-ngosan kali ya. Ya, 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 ya. Udah Tapi habis ya, lah masanya. ya benar-benar benar. Menurut gue itu adalah gol yang nggak perlu, tau nggak lu sebenarnya. Tinggal golnya Kroasia Iya, tuh sebenarnya gol yang nggak perlu. Ngapain itu? Maksudnya bertahan aja udah lu bisa lolos gitu. Aduh capek deh gue ngeliat. iya. Tapi Itulah ya, Jogo Bonito kan. iya itulah bola lah. Iya, cuma ya. Tapi gue Mm-mm. mengakui ya, apa namanya serangannya ya, ya gitulah. Ya udahlah. Itulah nasi sudah menjadi bubur dan kita harus mengakui Kroasia emang mentalnya mental juara, men. Bukan mental juara lah, mental mental pantang Bener. menyerah kalau kita lihat ya. Emang sebelumnya kan Kroasia belum ya terakhir itu juara Piala Dunia runner up ya. Tapi ya kita kalau kita ngomongin mental ya kita Karena Prancis. benar. Kita harus mengakui lah dia masih meskipun pemain-pemainnya nggak ada yang kita kenal dan mungkin Modric juga hitungannya udah tua tapi mentalnya itu tetap mental runner Banget. up Piala Dunia gitu. Yang nggak Bener. pantang menyerah. Iya, benar. Oke, Tir. Kayaknya Kroasia Brazil gitu aja kita langsung lanjut nih, Tir, ke match selanjutnya setelah Kroasia Ah, Brazil yaitu yaitu adalah Belanda. eh Argentina Belanda. Argentina Belanda ya? Oh iya ya benar. Iya gimana, Tir? Ah, ini dia nih, Tir. Iya. Argentina Belanda itu dramanya dewa, Tir. Iya. Kebetulan gua nggak nonton. Iya. Tapi lo bisa Kebet lihat dong highlight-highlightnya. tapi oh bisa. Bisa, bisa. Ya,
Ini padahal ya Kalau udah berapa dua sih, Mas? kosong, udah 2-0 dibalap 2-2 Tir. Nah, itu dia. Kembali lagi Belanda di sini punya super sub ya. Weghorst. Emang Dia golin. Weghorst itu dari bench, dari cadangan. Emang enggak ya? Kagak kayaknya. Ya Kagak. namanya juga opini amatir Oh ya iya, kan. karena kita amatir, Tir. Sotoy kayak. Amatir kan Amatir sotoy. kita. Bener 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 bener. Santai. Bener bener Tapi bener. gue ngeliatnya waktu itu sih iya ya, apa dari kebanyakan dicadangin, Mas. Oh iya Hmm. benar dicadangin. Hmm. Awalnya tuh DP sama Bergswin. Hmm. Ya dramanya kira waktu itu lo nonton kayak gimana tuh, Mas? Dramanya Oh, tuh maksud lo? kalau drama ya, ya kalau skor kita udah tahu udah tahu lah ya dari highlights kalau lu nggak nonton. Iya, Awalnya kan 2-2-0 tuh, dan dibalap iya, tiba-tiba jadi 2-2 Molina. hingga babak babak adu penalti. Pokoknya detik-detik terakhir dramanya tuh permainan mulai keras itu. Jadi kayak sampai ada kartu merah, sampai ada 8 kartu kuning untuk Argentina, 8 kartu kuning untuk Belanda. Itu tuh untuk dalam satu Uh, pertandingan hitungannya banyak ya. banyak Dan lah ya. belum lagi kasus Paredes, lu tau pemain Argentina nggak? Paredes namanya. Tahu, Nah, nendang dia ke itu bench. habis sliding 2 kali pemain Belanda, habis itu bolanya ditendang ke bangku cadangannya Belanda, men. Argen. Argen dong. Belanda ya? Ke Belanda. Orang orang-orang Belandanya Iya, kan iya. langsung marah. Kalau lu lihat cuplikannya, yang nyamperin pertama kali siapa ya? Dumfries. Kagak, yang Siapa tuh? nyamperin dari jauh itu Van Dijk, men. Ditabrak itu Paredes Oh, juga gitu mental. Wah, kayak udah nih fix semua nih ribut nih. Wah, ini ribut nih. Wah, rusuh deh Tere gitu. Udah keras banget gitu. Itu satu. Kedua, itu adalah ini selebrasinya Messi, tau nggak lo yang begini. ya itu. Itu Itu kan katanya langsung ke ini ya penonton Belanda tuh ya. enggak, itu ke Van Hal, di depan Van Hal dia begitu. Hmm, Jadi ceritanya itu adalah Messi itu nggak suka sama Van Hal gara-gara dia memperlakukan Riquelme, lu tau kan Riquelme? tahu, Nah, tahu. pemain zaman dulu itu ternyata Riquelme tuh fans Oh, apa namanya, idolanya Messi ternyata. Dia tuh nggak suka Riquelme diperlakukan seperti itu di Barca oleh. Nah, saat Riquelme main di Barca, yang latih tuh Luis Van Hal. pelatihnya. Oh gitu. Nah, selebrasinya si Oh jago banget dia. jago banget ya. Nah, waktu apa namanya? Nah, Requelme itu kalau selebrasi itu begini, Tir. Begini ala-ala Hmm, yang kayak Messi kemarin. Nah, dia begini di depan Luis Van Hal gitu. Terus ribut-ribut-ribut, ternyata yang gua lihat di situ sampingnya Van Hal siapa? Ada Edgar Davis. Eja Davids. Edgar Davis ngapain di situ? Iya. Eh, Bodyguard, bodyguard. Bodyguard. Gua kira jadi asisten pelatih, men. Bodyguard katanya. Iya, Ngapain jadi ini asisten. Asisten. predator di sini? Gitu, Ter. Terus eh, udah gitu, lu tahu yang golin dari Belanda siapa namanya? Weghorst. Ya, Weghorst itu ya, Weghorst. Namanya susah banget. Weghorst itulah. Iya, Nah, itu nomor 19 kan dia. Nah, itu wah, waktu iya. interview sama Messi dikata-katain lo, stupid, gitu-gitu lo, you fool, gitu-gitu gitulah dikata-katain sama Messi, men. Gara-gara dia cerita, ini nomor Iya. 19 nih mainnya kasar banget gitu. Udah gitu dia memprovokasi Hmm, kita terus gitu. Makanya kalau lu lihat pas apa penalti namanya, ya. pas penalti, pas menang, wah langsung diledekin kan, biasanya kan, respect, saling saling respect, Iya. tos apa gitu segala. Ini enggak di konfront gitu, di wele we kayak gitu-gitu. Karena sepanjang pertandingan dan sepanjang penalti itu tuh lah kayak cywar gitu loh, dikata-katain, di woi woi apa gitu. Udah gitu Hmm, pemain Belanda juga gue lihat reviewnya sih, apa namanya, highlightnya emang mereka mainnya kasar sih, pemain-pemain Belanda ini gitu, karena ya seperti yang kita tahu ya, pemain apa namanya, Argentina kan skillful semua ya, Messi lah, adalah iya. siapa, nah Belanda bisa Benar. apa selain Alvarez. oper-operan dia.
Iya, kayak gitu Benar-benar. Tir. Dan emang Berarti ini tensi, dengan te- hasil 2 sama terus penalti seru banget ini kayaknya ya. wah ini seru banget karena ada dramanya Tir. Ini seru banget sih gitu. Dan ini adalah prediksi kita yang kedua Benar. yang salah Tir. Karena gua pilihnya Salah. Waktu itu gue Belanda. Belanda tuh. Lu pilih Belanda juga kan kemarin? Bel- Belanda juga. Iya, bagi Iya. kita salah juga nih. Nah, Kroasia Argentina kita juga salah juga prediksi. Kita prediksi berhasil, nggak taunya Kroasia. Bener. Kayak gitu. Wah, pokoknya dramanya lumayan parah lah itu. Kurang lebih sih itu sih Tir kalau untuk yang apa namanya Hmm. Argentina Belanda. Lanjut deh Tir. Nah, ini yang menarik nih Mas. Apa nih? Maroko, Gimana Tir? Portugal. Gimana Tir? Nah, ini gua respect banget sama pelatihnya Maroko. Si ini, si Ya si kan? si botak brewok ya? Botak brewok, Walid Regragui. Iya, dia dia badannya gede Tir. Ini Udah kayak bodyguard, kayak bukan pelatih Tir. itu nggak taunya, fun fact-nya adalah dia pernah satu klub sama Olivier Giroud. Oh, loh dia mantan pemain jadi. Iya, mantan pemain. Waktu di klub pertamanya Giroud. Si Giroud itu baru umur 21, si Regragui itu udah umur 30-an. Nah, Oh, jadi ini seru banget nih. Regragui ketemu Prancis ya kan? oh iya bener-bener bener-bener. Ketemu Ketemu mantan lah lagi ya. nih dia nih. Heeh. Nah, ini sebagai fans Ronaldo, lu sedih nggak? Hah? Gue Dia udah fans nggak ada harapan lagi. gue fans Messi, woi. Fans Messi gue. Oh, Messi, Gue Messi gue. bukan Ronaldo lagi. Bukan gue. Oke, Kagak pernah gue Portugal. Kagak pernah Ronaldo, gue Messi. Lu yang Portugal tapi nggak suka yeah. Ronaldo. Lu Gue sukain Nuno Portugal, Gomez. cuman gue nggak suka Ronaldo. Iya, lu sukain Nuno Gomez kan? Nuno Gomez. Iya. Nah, ini buat buat apa? Penggemar Ronaldo pasti bersedih Sedih, sedih dia, sedih. karena walaupun dia pemain eh, apa pemain bintang gitu ya, tapi dia nggak bisa mendapatkan Piala Dunia. Ya Ya, jatuhnya itu bukan pemain lengkap lah. Lengkap ya, kan kayak Zinedine Zidane. Dia udah menjuarai semuanya ya kan. ya, Dari Liga Champions semua, Piala Dunia, Euro. ya, Sayangnya Ronaldo nggak bisa. Mungkin ya. nanti terjadi sama Messi kali ya. Amin. Soalnya waktu itu kan udah pernah ketemu 2014 Kroasia Argen kalah. Nah, Ya. dari pertandingan yang kemarin Maroko ini ada yang gua highlight itu adalah Bono. Wah, iya Ter. Ya, ya, ya. Ini di Gimana sini Ter? lagi-lagi dia jadi man of the match. Pakai acara terbang lah segala macem ya kan. Ya, Chef-chefnya tuh gila. gila. Padahal dia main di Sevilla yang dimana Tim Guram lah. lagi jelek lah Sevilla. Ya. Ya sekarang lagi jelek, cuman tim bagus. Hmm. Nah di sini berarti kan ada peran dari pelatih si Walid Regragui ini memberi motivasi segala macam karena pelatih sebelumnya ini kan yang megang bukan Regragui ya, bukan si Walid. Ya. 3 bulan mau Piala Dunia baru si Walid yang megang. Berarti kan di sini tangan dingin si Walid benar-benar bagus nih merancang strategi, memimpin pemain kayak siapa Sofyan Amrabat, terus si Yusuf Enesri. Nah, Bono sama Enesri ini dari Sevilla nih Mas, dua-duanya nih. Jadi Ya, ya. apa sebenarnya Maroko juga bukan pemain yang asal-asalan juga ya. Iya. Kebanyakan pemain tuh main di Eropa, jadi udah terbiasa lah sama sepak bola Eropa. Iya. Dan di Sejujurnya sini Ter. mungkin ada doa ibu dari ibunya Ashraf Hakimi nih. Iya, betul. Dan ternyata Hakim Ziyech itu juga anak mami juga tuh Mas. Oh, gitu. Iya. Iya, itu dia. Mungkin ya doa ibu kalah ya sama eh, kejagoan-kejagoan Rafael Leao kali ya. Nah, kalau Tapi lu sendiri gimana nih Mas pertandingan
Maroko sama Portugal ini nih. Sejujurnya Tir ya, waktu prediksi gua salah ketika Maroko lawan Spanyol dan lu bilang ini bakal ketat dan ternyata pemain-pemain top semua. Sejak Hmm. kekalahan Spanyol, gue langsung cari tahu Tir, wah ini pemainnya ternyata ada Ziyech lah, ada si Bono, Nah, ada siapa lagi tuh, Harits lah. Pokoknya rata-rata tuh pemain-pemain lumayan juga Tir, bagus gitu. Jadi gue benar. udah nggak apa ya namanya, udah nggak meremehkan lagi nih, Maroko emang bukan tim kaleng-kaleng gitu. Em, Mm-mm. ya jadi emang gue merasa emang Maroko ini kalau gue lihat dia itu mirip-mirip ini Tir, Barcelona diserang Atletico, sorry, salah. Atletico diserang Barcelona. Kalau gue ngerasanya Berarti kayak nonton Marokonya ini Maroko tuh Marokonya ini masih jadi Atletico. kayak Atletico. Oh, Lu oke. mainnya berapa grup Tir gitu, dia ya lu lihat aja Hmm, lah. Eh, yang penting ketat, benar-benar. pepet terus, hajar sana hajar sini gitu, udah yang penting susah lah. Beda sama lu ketika lu lihat apa namanya, Kroasia ya. Kroasia tuh pertahanan itu masih bisa bolong gitu, masih bisa bolong. Kalau Benar. kalau kemarin tuh lawan Portugal tuh bener-bener ketat banget ya gitu. Lu ini susah. Jadi kalau lu apa namanya ada bola aja tuh langsung sigap gitu. Kalau Kroasia, kalau gue perhatiin itu masih ada lengah-lengahnya dikit gitu loh, masih kelewatan, aduh, lolos bola kayak gitu. Jadi emang kalau gua ngelihatnya ya itu tuh kayak Atletico diserang Barcelona, Barcelona ngepres ke depan, counter attack si siapa namanya Atletico nyerang, dan Atletico kan gayanya emang nggak bisa apa-apa kecuali main kasar kan, kalau kalau gua sih ngeliatnya kayak gitu ya gitu. Terus Iya, skor 1-0 ini bisa gue bilang menyakitkan sekali ya buat Ronaldo ya gitu. Tapi setelah gue melihat permainnya benar. Ronaldo tuh nggak seluwes seperti dulu lagi, Tir. Emang kayaknya itu sudah Oh, habis, Tir. jelas. Umur Beda sama udah Messi, Tir. habis. Kalau Jelas. Messi tuh masih, ya lu lihatlah umpannya dia lawan Iya, iya. Argentina, itu umpannya aneh banget, itu sempit banget, tapi dia bisa ngoper terus gol. Iya, iya. Emang Visionnya Messi bagus ya. visionnya bagus banget gitu. Terus Tapi nggak, tapi gini loh, maksudnya Maroko Maroko ini sadar, maksudnya ya secara pemain eh, di atas kertas pasti kalah sama Portugal. Nah, apa yang bisa dilakukan? Mau nyerang, bermain terbuka, otomatis jadi jadi apa? Jadi senjata makan tuan. Yang bisa dilakukan adalah cuma counter attack dan bertahan. ya Dan ternyata itu efektif banget pas lawan Portugal. Dan dari golnya aja itu kalau bisa dibilang berbau hoki emang dengan Tir. apa? Iya, gue ngelihat di sini ada back kiri yang baru karena si Mazrui kan cedera ya. Oh iya benar. Itu apa, backnya si Munchen, nggak taunya dia yang ngumpan, dan ngumpannya itu ngelihat pun tidak, ya kan, umpan ketinggian. Iya, terus Enesri yang kalau di Sevilla jarang golin tiba-tiba bisa golin di sini, bisa bisa lompat tinggi banget Iya kan. tinggi banget itu Terus Tir, emang ada. parah. Iya, dan menurut gua di sini si Diogo Costa juga ada sedikit blunder ya. Seharusnya dia nggak maju sih. Iya, Nah, itu jadi apa, menurut gua itu ada keberuntungan banget lah di sini. iya. Itu yang bisa dilakukan Maroko. Cuman gue yakin si Walid pasti nerapin strategi ini juga ke pas lawan Prancis. Karena ya emang nggak Iya, bisa ngapa-ngapain. betul. Betul Tir. Tapi ya gitulah Tir, emang emang tapi ya Bener. gua ngelihat di sini faktor si Maroko itu lebih, lucknya itu lebih sedikit untuk mereka menang ya. Maksudnya kalau Kroasia tuh gue menurut gue pure itu Ya. luck banget. Kalau Maroko tuh bener-bener gue ngeliat mereka tuh kayak pantas gitu untuk jadi pemenang sih kalau gue ngeliat kayak gitu. Mereka bener-bener Hmm. disiplin, ketat banget sih, bagus banget sih menurut gue. Ya. Susah sih. Menurut lo gimana? Tapi gimana nih Tir? Menurut lo, Rafael Leao itu kan bisa dibilang menjadi salah satu andalan ya, andalan yang mungkin bisa menjadi senjata Nah, rahasia lah. Itulah kenapa makanya Rafael Leao tuh selalu diturunkan di babak kedua gitu. Nah,
Rafael Leao tuh dia itu baru diturunin di menit berapa tuh ya? Menit agak agak 60 ya, masih pokoknya di babak kedua lah gitu. Menurut lu gimana nih, Tir? Raf 69. 69 tuh. 60 iya 69. Gimana, Tir? Menurut menurut lu Nah, telatkah Portugal nurunin Rafael Leao? jelas. Ya. Seharusnya dia itu starting line up. Karena apa? Kalau dari segi dari statistik ya, lawannya adalah Joao Felix dan Ya. Di Atletico itu dia nggak perform sama sekali, beda banget lah sama Rafael Leao di AC Milan ya. Dan di Hmm. sini sebenarnya si siapa si Santos nih pelatihnya kayak pilih kasih gitu loh. Maksudnya udah terang-terangan si Rafael Leao ini bagus di AC Milan, kenapa nggak jadi starter? Terus dipaksakan juga si Bruno Fernandes jadiin sayap kanan. Di sini nih menurut gua strateginya nggak masuk. Nah, kenapa Rafael Leao di apa di dimasukin jam 9? Ya pasti karena si Ramos buntu ya, udah buntu, mencari striker yang bisa apa mantulin bola, bisa bisa bawa bola cepat ke depan segala macam, tapi nggak efektif juga sama pertahanan Maroko. Kalau dia starting line up mungkin bisa ngegolin sih Mas. Ya. Gua mau sebut Iya. satu nama, Tir, yang gua sebel banget nonton Siapa? Portugal Maroko. Bruno Fernandes, Tir, lu nonton nggak? Dia tuh ngoper Nah, ngoper mau sosok jadi Andrea Pirlo, men. Umpan jauh kemana tahu? masa sih Ke pasar pasar Rebo dia ngopernya gimana, nggak Serbo mana? ngasal banget, Tir. Lu ngeliat gak sih? Ngeliat gak lo? Ngaco banget kan? Iya, lihat-lihat. Itu Ya ngapain? Maksud maksud gua gua ngapain? Gua bete banget loh. iya, namanya juga pemain sosok bintang kayaknya. Itu dia, Tir, yang gua rasa Bruno Fernandes di MU tuh kayak gitu. Dia sotoy banget. Dia nggak respect Ronaldo, nggak ngoper Foto. Ronaldo. Sotoy dia, amatir dia kayak kayak kita. Amatir dia. Ya. Amatir dia, sama kayak kita Iya, dia. dia menurut menurut gua dia itu telat bersinar loh, Mas. Tapi jelek, Tir, mainnya. Jelek, iya. Ya mentok di MU lah ya. Nggak kemana-mana lagi. Ya sesuai dengan klubnya lah ya. Emang MU lagi sampis. Iya. Nah, Terus Prancis. ya, terus ya Prancis kita lanjut ke udah lah ya. Portugal Maroko udah kayak gitulah ya. Hasilnya 0-1. Maroko. Lanjut ke Prancis, Inggris Prancis. Nah, ini gimana, Tir? Inggris Prancis nih. Nah, di sini gue ngelihat ada ada ini ya apa bau-bau hoki juga nih. Siapa? Siapa yang hoki? Ya kita lihat lah, maksudnya dari gol si Tchouaméni kayak gitu-gitu, ya gol-gol bukan gol dengan strategi gitu loh, cuma Ya, nendang nendang dari jarak jauh gol ya. kayak gitu. Dan di sini yang patut disesalkan juga dari performa buruk Harry Kane, walaupun Ah, dia golin di titik putih penalti tapi eksekusi yang kedua gagal. Mending kena tiang atau ditepis ke atas. Kepleset enggak. Ke atas gimana? Lu kan striker gitu kan. Masa lu nggak latihan penalti? Ya dong. Di IPL boleh deh jago. Masa nendang penalti nggak bisa ke atas. bikin malu ya, Tir. Padahal kipernya siapa? Temennya satu tim, Hugo Lloris. Hugo Lloris ya. Harusnya dia udah tahu ya Hugo Lloris tuh Iya, kayak gimana ya. Pasti latihan penalti udah lah. tahu lah. Iya, latihan penalti bareng. Hugo Lloris juga tahu pasti gerakan si Harry Kane kan. Nggak taunya ke atas. Itu sangat buruk performa. Aduh. Di sini gue ngelihat juga apa ya, pemain Jordan Henderson itu di Liverpool performanya buruk. Padahal dia tuh punya pemain tengah tuh banyak yang bagus loh Mas. Kayak Siap. misalkan gue senang banget sama James James Maddison dari Leicester itu. Hmm. Dia itu jago menurut gue. Cuman emang perannya bukan box to box ya. Beda sama Henderson. Karena kan
si Madison ini lebih pantas tuh diganti sama Bellingham. Cuman nggak ada salahnya kan kalau Bellingham sama Madison dimainin bareng gitu, lebih kreatif segala macam dibanding Henderson, walaupun di kemarin golin. Terus ada performa yang nggak bagus juga dari bek kanan Inggris. Di sini PR-nya sih cuma bek kanan ya. Kyle Walker, terus Trent Alexander-Arnold sama Kieran Trippier. Sini tiga nama besar, cuman di musim ini apa nggak inform lah sama di timnya kayak gitu. Dan di sini yang jadi pahlawan itu Oliver Giroud, nambah Nah, lagi nambah lagi. apa top score apa sih namanya itu, abadi lah, Prancis sekarang udah 5-2 ngalahin Thierry Henry, Ya. 5-3 berarti sekarang. Benzema udah fix nggak bisa ikutan sama sekali ya sampai akhir. Iya, sampai akhir tanggal 18 bisa lebih dia cederanya. Ya, aduh, sedih gue padahal. Gua 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 sebenarnya lebih kepengen Benzema nggak ikut. Kenapa? Bukannya dia Maksudnya bukan nggak ikut ya, maksudnya gue nggak kepengen dia tiba-tiba sembuh terus main gitu. Ini pola udah terbentuk dari awal Piala Dunia. Takutnya kalau misalkan Benzema main, ngerusak pola itu chemistry. berubah gitu loh. Ngerusak chemistry. Takutnya ya mendingan dengan pola yang ada dan sekarang masih bagus, ya kenapa nggak dilanjutin sama Oliver Giroud kan gitu. Ya, 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 ya. Kalau Tapi dari lu gimana nih Mas? ya kalau kalau gue sih ngeliatnya ya emang sesuai prediksi. Kini cuma satu-satunya pertandingan yang sesuai dengan prediksi kita, Tir. Emang Prancis Bener. dari dari empat cuma satu doang ini yang benar. Prancis emang seperti dugaan gua dan lo ini yang akan lolos sih emang dengan eh, kemampuannya dan menurut gua Inggris juga kalau ngeliat gaya permainan ya bukan tipikal tim yang takut sama Prancis. Mereka tuh sama-sama main terbuka dan ini sih Iya, yang menciptakan peluang dan golnya itu juga seru. seru banget sih itu dan gua ngeliat permainan Inggris entah kenapa ini jauh lebih solid daripada Inggris-Inggris yang sebelumnya sih. Kayak gitu meskipun ya kayak Bener, gitu. bener. Mm-mm. Entah jadi gua rasa kayaknya Inggris 2 tahun lagi ya 2 tahun lagi ada Euro ya. Mungkin akan Iya, berbicara lebih banyak lah di Euro kayak gitu. Kalau Prancis iya, kalau Prancis yang ya udahlah kayaknya ya ini yang salah satu calon juara sih menurut gue ini Prancis emang dari iya permainannya. banget. Jadi kan kalau lu bilang golnya itu berbau keberuntungan, ya itulah bola ya gitu. Lu nggak tahu kapan bola Iya, itu mental kemana segala macam dan eh, kesempatan itu kan ketika keberuntungan itu kan adalah ketika usaha itu ketemu dengan kesempatan dengan dan kemampuan gitu. Ketika kesempatan itu datang tapi lu nggak punya kemampuan untuk menggolkan itu ya artinya sama aja bohong. Tapi ketika kesempatan itu ada, tapi lu kebetulan lu punya skill untuk ngegolin, nah menurut gua ya inilah sepak bola dan iya, menurut gua itulah yang terjadi di apa namanya di Prancis sama juga seperti di mana Kroasia Brasil ini kasusnya menurut gua sama sih menurut gua. Tapi Prancis emang seperti dugaan kita lah. Oke, Ter. Tadi kita udah ngebahas tentang Prancis dan Inggris ya. England. England. Kita lanjut masuk nih ke semifinal. Semifinal pertama yaitu Argentina Kroasia nih. Nah, Kita akan coba prediksi dari hasil review pertandingan perempat final yang udah kita review tadi itu. Sekarang kita coba nih. Menurut lu nih gimana nih, Ter? mm-mm. Prediksi permainan dari Argentina dan Kroasia. Ya, Argentina Kroasia ini sebenarnya eh, bukan partai yang jarang terjadi gitu ya. Karena pada saat Piala Dunia 2018 ini mereka udah saling bertemu. Dan di mana itu jadi mimpi buruk buat Argentina ya. Di situ dia kalah 3-0 sama Kroasia. eh, ini mungkin bisa jadi ajang balas dendam buat Argentina, di mana skuad-skuadnya juga lebih bagus segala macam, tapi nggak mudah juga buat Argen. Kroasia juga mempunyai skuad menurut gua di tahun ini yang lebih bagus dengan dihadiri kiper
seperti Livakovic ini, Josko Gvardiol, terus bek kirinya siapa Sosa, ini mungkin bisa jadi eh, momok juga buat Argentina. Kalau bisa kita lihat, pemain tengah Kroasia ini bukan sembarang pemain tengah loh. Siapa aja Ini tuh? menurut gua eh, pemain yang bermain di klub-klub besar. Contoh Luka Contoh, Modric. Ya Luka Modric. walaupun udah berumur, cuman kita tahulah segudang eh, pengalamannya ya. Di mana itu di bawahnya itu ada eh, Marcelo Brozovic. Dia sekarang bermain di eh, Inter, klub besar, ya kan? Walaupun dia habis cedera, tapi dia nggak kehilangan sentuhannya lah. Sama satu lagi Mateo Kovacic, nah yang bermain di Chelsea. Ini tiga-tiganya klub besar. Tiga-tiganya juga bisa megang bola, bisa gocek, bisa jaga tempo, bisa umpan lambung segala macam, operan bagus. Beda dengan Argentina yang menurut gua pemain-pemain yang eh, masih di bawah mereka lah ya. Karena bisa dibilang kuncinya itu ada di pemain tengah, kayak gitu. Nah, kalau untuk skor, ya kan, kalau gua nggak tahu kenapa masih Kroasia. Oh gitu. Mm-mm, Kenapa nggak tuh tahu ya? kenapa. Kenapa tuh ya? Ya bisa dilihat dari pelatihnya juga. Dia tahu nih lawannya siapa. Dia tahu harus ngapain, ya kan? Dia mau main terbuka atau bertahan, ngandelin counter attack atau enggak. Beda dengan halnya Kroasia Prancis pas final itu ya. Mungkin tuh kesalahannya juga terlalu bermain terbuka, akibatnya eh, dibantai, ya kan? Mungkin untuk semifinal dan final, kalau masuk final mungkin Kroasia lebih bermain hati-hati, kayak gitu. Beda dengan Argentina yang apa pasti ingin balas dendam, pasti mereka eh, mengutamakan penyerangan. Ya mungkin itu bisa jadi bumerang, eh, pertahanannya kurang baik nanti, kayak gitu. Skor gimana skor? Kroasia, kalau Skor gimana gua skor? skor kayak penalti-penaltian lagi. Ya, 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 Satu ya. sama penalti-penaltian. Ya, ya. Tunggu gua. Pasti lo sebagai fans Messi pasti lo dukung Argentina kan? Ya, betul tuh ya. Nah, Gua tapi eh pasti lo punya alasan dong. ya, sejujurnya ya gitu. Em, Seperti yang gue bilang di awal, permainan Argentina ini sebenarnya buat gue pribadi agak di luar ekspektasi sebenarnya. Karena gue berharap permainannya itu Hmm, akan lebih lebih bagus ya, lebih bagus. Dan ya, kalau Brazil menurut gue itu kreatif banget lah. Lu lihat serangannya gimana dia cara masuknya, menurut gue oper-operannya menurut gue bagus banget gitu. Nah, mm-mm. kalau gue perhatiin Argentina ini bermainannya tuh permainan cepat gitu. Kayak set set set, kayak apa-apa serang terus berusaha ingin Itu. ngegolin kayak gitu. Jadi menurut gue kayak kayak udah mati aja gitu gitu. Jadi kalau menurut gue kayak kemarin tuh, kalau nggak ada Messi mah udahlah kelar gitu. Menurut gue Messi ini menjadi salah satu faktor kunci ya gitu. Dan gue emang kemarin kenapa gue Hmm, bilang Belanda yang akan lolos karena itu permainannya tuh butuh lawan yang permainannya terbuka gitu. Kalau lu perhatiin kan Belanda kan emang nggak bertahan kan. Dia iya. itu sama-sama bermain terbuka, dan salah satu pertahanan yang bisa dieksploitasi oleh counter attack itu ya si permainan terbuka gitu, dan butuh area-area yang luas yang dimana pemain-pemain Argentina itu bisa berlari cepat kayak gitu. Dan bener Hmm, bener aja kemarin Messi lari set 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 set, set, ngoper dan gol gitu. Dan menurut gue emang ini akan eh, kunci akan ya. akan iya, Messi ini akan menjadi sangat faktor yang kunci ya, apalagi ya kita udah tahu lah Messi itu jadi kunci ya. Kalau gue sebagai pelatih ya udahlah, matiin aja Messinya, udah jaga lah dua orang lah apa gimana, Iya, betul. jaga tutup ruang opernya lah kayak gitu. Itu yang kemarin gue lihat itu yang gue lihat ketika siapa ya, Belanda.
enggak, waktu kayak Barcelona lawan Barcelona lagi. Hmm. Barcelona lawan Inter atau lawan siapa gitu. Pokoknya Messi tuh selalu ditutup, ruang opernya tuh langsung ditutup gitu. Jadi ya salah satu-satunya cara untuk mereka itu menyerang ya lewat crossing gitu. Jadinya ya nggak bisa gitu. Tapi menurut gua Messi ini Hmm. agak kurang bisa bermain cepat. Kalau ini bukan Messi yang dulu, bukan Messi yang nggak bisa Iya, ngambil apa namanya soloran dari tengah lapangan terus ke depan gitu, bukan Messi yang kayak gitu. Ini tuh Messi yang ngekontrol bola dan ngoper ke temennya kayak gitu. Kalau gua sih ngeliat sih ngoper kayak ya. gitu. Gitu. Jadi kalau dia gocek-gocek ya untuk dia orkestrasi serangan Argentina sih menurut gua gitu. Dan ini menurut gua akan jadi malapetaka ketika Kroasia beneran parkir bus dan ngandelin counter attack gitu. Iya. Untuk skor Skor berapa? ini akan sangat sulit ya Tir, tapi kayaknya gue akan memprediksikan ini akan sama kayak lo, berjalan amat sangat alot ya. Feeling gue ya, Kroasia tuh Iya. akan menggolin dengan counter attack-nya gitu. Dengan tiba-tiba Hmm. apa namanya kelolosan lah defendernya lengah apa gimana gitu counter attack. Tapi ya feeling feeling gua kayaknya akan terjadi babak adu penalti lagi gitu. Tapi gua kali ini memprediksi Argentina yang akan lolos meskipun babak adu penalti gitu. Ya, tetap Messi ya. Nah, tetap Messi gua. Lu babak adu penalti Kroasia, gua adu adu penalti si Messi gitu. Ya, karena eh, faktanya adalah Argentina ini tim yang paling banyak menang adu penalti di Piala Dunia, 5 kali. Waduh. Nah, ini Itu ya dia tuh. Cuman ini- cuman di sini Livakovic, kalau penalti Livakovic bisa jadi penentu juga ya, karena dia bisa menepis 3 tendangan nah, sekaligus. benar. 3 kali deh, maksudnya 3 kali beruntun. Dan ya, menurut gue ini juga akan menjadi sangat sulit lagi ya, Tir, ketika Kroasia itu ngambil parkir bus karena ya lu lihatlah pemain Argentina tinggi badannya itu nggak setinggi orang-orang Kroasia, men. Iya, itu. Gue kebayang ya jika jika Argentina ngepres, yang mereka lakukan cuma crossing-crossing kagak bisa, nggak bisa siapa yang mau nyundul gitu, badannya pendek-pendek semua gitu. Iya, Kalau lu lihat kan Argentina pendek-pendek. mainnya bola-bola bawah semua gitu, Pasti. kayak gitu sih. Yang ada si Kroasia yang main crossing. Karena Ah, terbukti sama pas lawan apa Brazil kemarin kan golnya sundulan. Terus ya. Ivan Perisic, si Petkovic itu kan badannya gede-gede tuh. Hmm. Ya mungkin lebih nilai nilai plus lah kalau dia mau main crossing. Ya, betul. Kayaknya segitu ya, Tir ya. Kita bahas Argentina Hmm, Kroasia sesuai prediksi lo iya, dan prediksi gue kayaknya sama, yaitu babak adu penalti. Tapi lo memprediksi Kroasia yang akan lolos, gue memprediksi Argentina yang akan lolos, kayak gitu. iya. Kita lanjut nih, Tir. Lanjut dong, Lanjut ke ganti dulu dong. semifinal berikutnya, yaitu Prancis, Maroko. Prancis, Maroko. Gimana, Tir? Menurut lo nih, ini adalah Maroko udah menjadi momok yang sangat menakutkan sebenarnya di Piala Dunia kali ini. Ya, ya. Perjalanannya udah jauh ya Maroko ya, bisa sampai semifinal itu bagus sekali ya. Dan ketemunya di semifinal itu Prancis, yang dimana Maroko dan Prancis ini eh, apa ya, bisa dibilang eh, unik ya. Mungkin mereka jarang ketemu atau gimana. Dari story juga masih meraba-raba dengan macam, tapi dari eh, skuad pemain, yang dimana pemain Maroko itu banyak yang tidak bisa bermain. Kayak misalkan si Mazraoui yang kiper Munchen itu masih cedera. Terus kalau nggak salah juga si
kaptennya tuh yang nomor 6 Saiz Hmm. itu juga kemungkinan nggak main. Terus kemarin ada yang kartu merah tuh super sub siapa Walid Cedira tuh yang 21 nggak main. Kemungkinan juga si Hakim Ziyech juga nggak main. Hah, Ini Hakim udah Ziyech pasti juga nggak juga. main Iya, kemungkinan. Tapi nggak gara-gara tahu juga ya. akumulasi kartu kuning, bukan? Enggak, bukan. Cedera. Ya akumulasi si Walid yang nomor 21 cedera. Hah, cedera ya ampun. Nah, iya. Itu itu sangat apa ya? Kerugian besar buat Maroko ya kan? Apalagi di udah semifinal gini. Dan juga kalau melihat dari Prancis eh, dari backnya yang si siapa Upamecano katanya juga cedera, ya kan? Terus si Tchouaméni katanya juga cedera. Nah, di sini ada kesempatan buat si Eduardo Camavinga buat jadi starter. Cuman gue nggak tahu Hmm. juga ya, karena terakhir gue lihat Camavinga itu bukan jadi pemain tengah, tapi jadi back kiri. Hmm. Itu, itu dia. Mungkin di sini ada perubahan strategi dari Didier Deschamps juga. Dan ini pasti menjadi laga yang sengit ya, di mana eh, Maroko udah pasti bertahan. Udah Dan pasti di ya. sini bagaimana Perancis nih, udah pasti di mana Perancis sekreatif mungkin nembus pertahanan dari Maroko ya, kayak gitu. Skor Ter berapa Ter? Feeling gua Nah, ini dia nih. di sini 1-0 Maroko. Maroko menang, serius lo Ter. Iya, iya. Kata lu Hakim Karena Ziyech kagak main. iya, tahu. Cuman gimana ya? Dilihat dari keberuntungan, terus kiper yang mumpuni juga, eh, ada masih banyak pemain bagus juga kayak Sabiri. Terus siapa tuh nomor 14 tuh yang kemarin lari cepet tuh yang nggak gol tuh. Itu Hmm. juga oke lah. Masih ada Ashraf Hakimi segala macam. Kemungkinan bisa menang cuman tipis lah 1-0 karena ngandelin counter attack. Soalnya dari Prancis cuma ngandelin Ibrahim Konate sama Varane gitu. 1-0 Maroko. Bismillah. Doa ini ibunya Hakimi ya? Iya, Ya, ya, nggak ya. putus tuh katanya. Nggak putus-putus. Kalau gua sih ya, em, ya kita akan menebak lah alur alur pertandingan ini akan sama ya seperti kemarin, yaitu di mana Maroko itu akan mencoba bertahan karena ya seperti yang lu bilang ada beberapa pemain cedera dan hanya itu yang bisa mereka lakukan gitu. Jika mereka ingin menjaga asa Hmm, untuk tetap ke final gitu. Sedangkan ya kalau dilihat Prancis ini pemainnya segar-segar semua Tir gitu. Segar-segar, benar kencang segar. kencang-kencang tapi em, itu ketika lawannya melakukan permainan terbuka Pemain seperti terbuka. Inggris gitu. Ya, Em, Ya mereka belum ketemu sama tim-tim yang parkir bus nih. Catenaccio yang kayak gini-gini mereka belum ketemu gitu. benar. Ini akan jadi PR sih. Mungkin kaget nih orang-orang nih kayak gitu. Tapi Iya, gue tetap kayaknya memprediksi tetap Prancis kali ini yang akan tetap akan lolos ya gitu. Meskipun alot kayaknya gue hmm. 1-0 untuk Prancis deh. 1-0 doang ya. 1-0 susah Tir. Pasti parkir bus kayaknya ya. Iya, gue yakin di sini si Mbappe juga pasti dikunci. Dikuncinya itu juga sama temennya sendiri kan, Hakimi. Hakimi. Dihakimi sama temannya Iya, sendiri ya. benar. Karena kan Mbappe kan main di sisi kiri ya, Hakimi main di sisi kanan. Nah, itu mereka ketemu deh tuh. Iya, benar-benar. Dan kalau udah satu klub ya saya udah hafal tuh gaya permainannya gimana dan gimana cara jaganya ya, Tir. Pasti, pasti. Dia tahu maksudnya Mbappe mau gocek kemana, ke kiri, pasti Hakimi udah hafal lah. Ya, ya, betul, betul.
Menurut lu saudaranya Mbappe akan jauh lebih Gitu. jago nggak daripada Mbappe? Bisa jadi, bisa jadi. Cuman Lu tahu nggak menurut siapa gua saudaranya prestasi Mbappe? Mbappe eh ah, Lu tahu nggak? adeknya kan Tahu nggak siapa namanya? pokoknya main PSG juga. Namanya saudaranya Mbappe, Jor Mas P. siapa ya? Iya, 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 benar-benar. Aduh. Hihi. Mas P. Kita nggak bisa Prancis tuh ya. iya, kita nggak bisa kasih sound effect apa gitu, ser gitu. Aduh. Iya, iya, iya. Bisa bersinar kalau itu mah, bisa. Bisa. Iya gitu. Hmm. Jadi 1-0 nih Tir ya. Mantap, mantap. 1-0 buat Maroko, kalau gue 1-0 buat Prancis. Iya. Terbuktikan eh, prediksi kita Kroasia, Argen nanti pagi. Nanti pagi ya? Iya, jam 2. Iya bener. Iya, ya udah. Ya udah kalau gitu langsung aja. Ya udah, biar langsung tayang nih. Ya udah guys, gitu aja. Kayaknya dari kita ntar kita ngobrol-ngobrol lagi setelah pertandingan eh, Argentina Kroasia Semifinal berakhir. semifinal berakhir. Ya kalau kita ada sempat waktu ya Tir, kalau ada sempat waktu mungkin kita bisa apa namanya? Review dan prediksi untuk pertandingan setelah Argentina Kroasia. Kalau nggak ada ya tunggu semifinal kelar dulu deh. Benar. Oke? Sampai jumpa Nah, di siap. video-video berikutnya Tir. Enggak. Jangan lupa Berikutnya di like, subscribe, komen-komen, ya kan? share-share Share-share, untuk download. 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 Ngapain nih MK download? emang emang ada. Oke Tir. Gimana Tir? Ada download. Ada pantun nggak Tir? Nah. Aduh, ditembak lagi. Depat kali gue nggak nyiapin. Oke lah, gitu aja guys. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di setelah semifinal. Dadah. Bye. Dadah. Dah. Dah.